Halo, kembali lagi hari ini dengan Mama Eji dan roti. Kita akan buat roti yang nih gembul empuk-empuk seperti ini, dan bentuknya itu lebih mini ya, lebih kecil. Tapi kalau dibilang roti unyil mungkin kurang kecil lagi ya. Jadi kita beri nama roti mini aja deh ya. Ini ada beberapa varian bentuk dan rasa sesuai dengan isian atau toppingnya. Dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana juga tanpa telur, ini mungkin bisa jadi ide jualan roti yang ekonomis. Juga bagi kalian yang belum punya mixer, nggak usah khawatir, masih tetap bisa dagang roti walaupun tanpa mixer dan ulen. Atau yang udah punya mixer, dipastikan nggak akan pakai mixernya lagi kalau udah tahu proses dan cara pembuatan roti Mama Eji tanpa ulen dan mixer. Nah, untuk itu kalian harus ikuti tahapannya secara audio dan visual sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Di sini kita gunakan air yang hangat karena tanpa ulen dan mixer ya. Air susu yang hangat boleh UHT. Di sini aku gunakan susu bubuk yang dicampur dengan air, kemudian tambahkan gula pasir, juga ragi instan. Pastikan raginya masih aktif. Ini kita campurkan dulu. Kalau ragi yang aktif tuh di awal aja udah terlihat ya busa-busanya. Kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi. Di sini aku menggunakan Cakra Kembar. Boleh merek apa aja. Aku sarankan kalian gunakan tepung itu sesuai fungsi dan kegunaannya. Kemudian susu bubuk full cream. Di sini aku gunakan susu bubuk full cream Denko. Juga ditambahkan dengan perisa susu vanila. Di sini aku gunakan Larum. Untuk merek boleh menggunakan merek apa aja. Ini kita campurkan dulu. Dan sebaiknya bisa kalian rasakan konsistensi adonannya. Ini bisa dilihat ya. Satu tips yang penting untuk kalian, setiap mencampurkan adonan, aku tidak langsung menggunakan cairan itu seluruhnya, atau masih kurang ya, sehingga ketika adonan ini kita remes, masih terasa keras, tambahkan sedikit air sampai adonan terasa lebih lunak. Nah, kalau udah tercampur, kita tambahkan dengan garam, juga butter atau margarin. Di sini aku gunakan royal butter margarin dari Palmia, cukup ekonomis ya, dan dicairkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita kembali campurkan seperti ini ya, sampai tidak ada lagi butter atau margarinnya yang terpisah. Nah, kalian bisa lihat di tangan itu terasa lunak tapi tidak melekat-lekat. Kita bulatkan, saatnya kita istirahatkan, akan kita proofing kurang lebih 60 menit atau sampai double size. Jadi untuk penggunaan bahan itu disesuaikan aja ya. Kalau mau yang premium ya gunakan bahan-bahan yang premium. Nah, saat 30 menit yang pertama ini aku buka dan mau lihat dulu dan akan aku folding. Kita kempiskan lagi dan kembali kita padatkan, dibulatkan. Tahapan ini bisa kalian skip sih kalau cuma untuk adonan 250 gram ya. Kalau kalian buat banyak biar lebih mantep lagi, kalian bisa jeda waktu istirahatnya untuk di folding. Kembali kita bulatkan. Nah, ini udah terasa lebih halus ya, tapi belum halus-halus banget. Kembali kita tutup dan lanjutkan proofing 30 menit yang terakhir. Jadi itu adalah salah satu lagi teknik agar adonan kita itu benar-benar kalis elastis tanpa ulen dan mixer. Nah, ini setelah 30 menit yang terakhir, totalnya 60 menit ya. Kembali kita kempiskan dan di folding, dibulatkan sampai terasa padat. Siapkan alas kerja, olesi tipis dengan margarin juga kedua telapak tangan karena adonan ini emang lunak. Jadi kalau kalian komentar, kok adonannya lunak banget, ya emang lunak. Jadi ikuti ya bagaimana caranya kita menghandle adonan ini. Nah, ini kita folding. Bisa lihat caranya seperti itu sampai kalian terasa adonan ini lebih padat dan udah halus permukaannya. Kemudian kita potong-potong menjadi sekian bagian, lumayan banyak, kalian bisa hitung nanti, kurang lebih beratnya ini 30 gram per pieces. Sekarang masuk ke tahapan rounding, ini sangat penting ya. Mohon maaf ini videonya terjadi kesalahan pada pengaturan kecepatan, nggak bisa lagi dilambatkan. Kita bulatkan sampai dapatkan permukaan yang halus. Nah, seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat rounding yang mudah di video sebelumnya. Nah, kalau udah selesai semua, tutup dan istirahatkan 10 menit agar rileks dan kita mulai dari urutan yang pertama. Ini adalah bentuk yang pertama ya, kita panjangkan dengan rolling pin, dipipikan seperti ini. Bentuk persegi panjang, kemudian kita lipat. Bentuk yang pertama ini akan kita gunakan sosis. Satu buah sosis ini dibagi 4.
Nih seperti ini, kemudian potong-potong tidak terputus pada bagian ujungnya dan kita selimutkan. Nah, nanti bentuknya akan seperti cumi-cumi. Ini bentuk yang paling favorit ya, paling disukai dan digemari, terutama untuk anak-anak. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bentuk yang kedua, kalian bisa lihat caranya di layar. Nah, sekali lagi aku ingatkan, dalam pembuatan roti itu, jika masih pemula emang gak bisa instan, kecuali kalian emang udah bisa memahami, mempelajari setiap tahapan dan prosesnya, juga gramasinya, serta konsistensi adonannya itu dengan baik dan benar. Nah, untuk yang kedua ini kita gunakan dry fruit. Untuk dry fruit bisa kismis atau sukade yang dicampurkan ya. Jadi seperti itu. Kalau gagal ya itu biasa, namanya juga belajar. Belajar itu perlu proses. Jadi jika kalian buat roti, apalagi masih pemula atau jam terbangnya juga masih sedikit, terus gagal, ya itu biasa. Artinya kalian belum bisa. Gimana caranya? Kalau nggak bisa, ya harus terus belajar. Juga harus pintar membaca resep sehingga kalian juga tahu konsistensi adonan dari cairan dan bahan kering yang digunakan. Nah, segera kita letakkan aja di loyang dan jangan lupa ditutup sambil kita bentuk yang lainnya. Ini adalah bentuk yang ketiga. Jadi dalam pembuatan roti juga, kalau ada satu kegagalan itu tidak semata-mata disebabkan satu hal. Biasanya saling berkaitan. Baik dari bahannya, takarannya, juga prosesnya. Jadi emang benar-benar harus dipelajari jika ingin sempurna buat rotinya ya. Nah, ini kita buat bulatan kemudian dipipihkan, kita tekan pada bagian tengah sehingga nanti membentuk cekungan dan potong setiap sisinya seperti ini. Nah, untuk penekan bagian tengah boleh gunakan apa aja, yang penting dia bisa seperti kolam ada cekungannya. Kemudian kita isi dengan selai stroberi. Nah, jadi deh bentuknya seperti bunga. Jadi mungkin sebaiknya kalian itu nggak perlu lagi ya menanyakan, kok roti saya keras, kok roti saya begini, roti saya begitu, karena semua petunjuknya udah ada. Jadi bukan rotinya yang ditanyakan, tapi diri kita yang ditanyakan. Mengapa? Jadi harus rajin-rajin belajar, banyak-banyak mencoba. Begitu juga tentang penggunaan oven. Oven apa aja bisa, bukan ovennya. Yang pasti kitanya yang harus paham, harus mengetahui karakteristik oven masing-masing. Karena setiap oven itu walaupun sama-sama oven listrik, sama-sama oven gas dan tangkring, itu jelas kemungkinan ada perbedaan terutama di suhu. Suhu penting banget karena suhu menentukan waktu. Dengan rajinnya kalian mencoba, tentunya udah lebih bisa mengenali suhu yang akan digunakan pada oven kalian masing-masing. Nah, ini setelah dibulatkan, gunakan pisau yang tajam. Kita sobek sedikit bagian tengahnya dan tambahkan dengan potongan sosis. Pastinya kalau untuk roti mini ya isian atau toppingnya itu juga dipakainya sedikit-sedikit ya. Pada tahapan ini udah terlihat adonan roti yang bakal empuk. Tinggal dilanjutkan tahapan proofing dan oven kan. Itu juga menentukan. Lanjut ke bentuk yang berikutnya, bentuk segitiga panjang. Bentuk seperti roti croissant. Ini akan kita isi dengan potongan sosis juga. Jadi sebenarnya ini emang bentuknya lebih mini-mini ya. Nah, begini caranya sambil ditarik sehingga membentuk lapisan yang menggulung dan kita gunakan cheesy slice setengah bagian. Ini akan cakep loh bentuknya nanti, kayak pecah-pecah gitu. Lanjut bentuk berikutnya yang keenam, ini kita bulatkan aja, tipiskan bagian tepi dan akan kita isi dengan selai coklat, boleh selai kacang atau sesuai selera. Bentuk yang umum ya, kalau di roti unyil juga banyak banget kalau bentuknya bulat. Dan di sini kita akan gunakan aluminium cup, paper cup juga bisa. Oh ya, untuk perlengkapan keperluan baking, cooking, dan kitchen, terutama perlengkapan baking ya, dari alat-alat juga kemasan-kemasan plastiknya, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Nah, udah selesai semua nih. Jadi ada beberapa model.
Untuk olesannya, kita juga tidak menggunakan kuning telur, tapi agar warna permukaannya bisa tetap lebih kecoklatan atau golden brown, itu kita gunakan SKM yang dicampur dengan air. Penggunaan air itu secukupnya aja, tidak terlalu kental ataupun encer. Nah, sekarang kita beri topping mayones pedas, atau yang plain juga bisa sesuai selera, taburi keju. Kemudian wijen putih yang berbentuk bunga, dan wijen hitam, juga coklat chips ya untuk roti yang bulat itu. Nah, ini siap kita panggang. Jangan lupa sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu, dan ini akan kita oven dengan suhu 190 derajat Celcius selama 20 menit atau sampai matang. Sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini seperempat adonan bisa untuk langsung masuk seluruh adonan roti yang kita buat dengan kapasitas oven ini 60 liter. Nah, selagi panas, olesi permukaannya dengan butter atau margarin agar terlihat lebih kinclong ya. Beda kalau kita menggunakan olesan kuning telur itu, dia udah shiny asalkan tepat penggunaannya. Jadi tanpa olesan butter atau margarin juga nggak masalah. Nah, tapi ini dia hasilnya. Walaupun tanpa olesan kuning telur, kita bisa dapatkan permukaan roti yang golden brown dan terlihat berkilat. Dan kelembutannya boleh kalian coba sendiri. Ini dia ya, bentuk-bentuknya mungkin bisa jadi salah satu ide untuk bakulan roti kalian yang terbaru tuh. Empuk banget nih seratnya ya. Bisa dilihat. Sekarang kita penyet-penyet siap untuk disobek-sobek. Jadi walaupun tanpa telur atau bahan penambah lainnya, kita bisa buat roti ini dengan lembut. Tapi untuk rasa tentunya kalau pakai telur itu lebih gurih ya. Dan nggak usah khawatir, tadi kan kita gunakan juga bahan-bahan yang dapat menjadikan roti ini tetap enak dan lezat dengan menggunakan Royal Palmia butter margarin dan juga perisa susu vanila dari Larom. Dan itu dua bahan yang bisa menjadikan roti ini tetap enak. Terutama untuk yang bakulan dan untuk roti dengan harga yang ekonomis. Sementara untuk kelembutannya, walaupun tanpa mixer dan ulen, kita bisa buat roti yang empuk dan lembut asalkan prosesnya tepat. Dari awal sampai akhir, dan juga penyimpanannya harus tutup dalam wadah yang kedap udara atau letakkan dalam plastik kemasan. Dan satu lagi untuk ketahanannya, masih ada dan banyak banget yang menanyakan ketahanan roti ini. Roti pada umumnya sama ya, 3-4 hari tergantung isiannya atau toppingnya juga, kecuali menggunakan bahan pengawet. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.